Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim, dalam kajian ilmiah ini, yang mana beberapa saat yang lalu kita libur karena ada halangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari segala macam wabah, dari segala macam bala dan fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir Al-Quran Karim. Kita akan memulai dari tafsir surat Al-Lail. Ini mungkin kalau pada akhir pertemuan kita lebih dari surat Al-Lail, ini kita ulang lagi, semoga ini lebih bermanfaat atau menambah faedah kepada kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini adalah surat Al-Lail. Dinamakan surat Al-Lail diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza yaghsha, dari ayat yang pertama. Al-Lail artinya adalah malam hari. Surat ini tergolong dari surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Karena Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu surat-surat Madaniyah dan surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Lail ini menceritakan tentang kondisi dan macam-macam manusia ketika mereka di dunia. Di antara mereka ada yang mementingkan kehidupan dunia, di antara mereka ada yang mementingkan kehidupan akhirat, yang mana akhir kebahagiaan semuanya dimiliki orang-orang yang bertakwa, yang mementingkan kehidupan akhirat. Surat ini jumlah ayatnya ada 21 ayat. Surat ini dimulai dengan sumpah-sumpah yang Allah lakukan. Allah Ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha. Maknanya, aqsamallahu subhanahu bil laili indama yughatti bi dhalamihil arda wa ma 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam hari ketika gelapnya menutupi bumi dan apa-apa yang ada di atasnya, yaitu malam hari yang mana ketika matahari telah tenggelam.
datang malamnya, gelapnya menyelimuti bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam hari, dan malam hari adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nahari idzan kashafa an dhalamil laili bi dhiyaihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang hari ketika tersingkap gelapnya malam oleh cahaya siang hari. Yaitu ketika tersingkapnya gelap malam oleh datangnya cahaya siang hari. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal tersebut. Wa bi khalqiz zawjaini adz-dzakari wal untha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua pasangan atau dengan pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu tidak lain adalah manusia. Terkhusus manusia yang terdiri dari berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Pertama bersumpah dengan makhluknya berupa malam hari, kemudian bersumpah dengan makhluknya siang hari, kemudian bersumpah dengan makhluknya yaitu yang diciptakan secara berpasangan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Adapun manusia, seorang hamba, ini dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Maknanya inna amalakum la mukhtalifun baina amilin lid-dunya wa amilin lil akhirah. Sesungguhnya perbuatan kalian wahai manusia bermacam-macam. Di antara kalian ada yang beramal untuk dunia saja. Dan di antara kalian ada yang beramal untuk akhiratnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kondisi manusia ketika di dunia. Di antara mereka ada yang beramal untuk kepentingan dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Kemudian di antara manusia beramal untuk akhirat mereka, mementingkan kehidupan akhirat, kehidupan akhir, yaitu kehidupan setelah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhir daripada macam-macam manusia tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara global. Secara global apa macam-macam manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci. Allah taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maknanya fa amma man badzala min malihi wattaqallaha fi dzalik. Adapun orang yang membelanjakan sebagian dari hartanya dan bertakwa kepada Allah ketika membelanjakan hartanya. Membelanjakan hartanya dengan bertakwa, yaitu membelanjakan, menginfakkan kepada hal-hal yang Allah Ta'ala anjurkan untuk diinfakkan. Mensedekahkan sebagian hartanya untuk hal-hal yang Rasulullah SAW anjurkan untuk mensedekahkannya. Ini adalah bertakwa kepada Allah dalam membelanjakan sebagian hartanya. Qala Allah Ta'ala wa saddaqa bil husna. Maknanya wa saddaqa bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jazai. Dan dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, al-husna,
dalam ayat ini, wa saddaqa itu membenarkan, al-husna yaitu maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena al-husna itu adalah sigham, termasuk isim tafdhil, sigham mubalaghah, yang artinya adalah sesuatu yang paling baik. Dan sesuatu yang paling baik itu apa? Yaitu kalimat tauhid. Makanya dinamakan dengan apa? Kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat thayyibah. Yaitu kalimat yang sangat baik. Jadi ini golongan pertama, mereka membelanjakan sebagian hartanya disertai dengan takwa. Kemudian membenarkan kalimat la ilaha illallah dan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan apa-apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Gak hanya sekedar mengucapkan, karena membenarkan itu tidak hanya di ucapan, tapi apa? Apa yang ada di ucapan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada diucapkan, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, itu membenarkan. Membenarkan kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Maksudnya adalah yaitu menetapi syarat-syaratnya la ilaha illallah, menetapi rukun-rukunnya la ilaha illallah, serta meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang membatalkan dan bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya fasanurshiduhu wa nuwaffiquhu ila asbabil khairi was salahi wa nuyassiru lahu umurah. Kami akan memberi petunjuk kepada dia dan memberi taufik kepadanya kepada hal-hal kebaikan atau sebab-sebab yang menuju kepada kebaikan dan kesolehan, serta kami memudahkan baginya urusan-urusan dia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang memiliki 3 sifat tersebut. Apa 3 sifat tersebut? Yang pertama, membelanjakan sebagian hartanya. Sifat yang kedua, disertai dengan ketakwaan. Sifat yang ketiga, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk hidayah. Hidayah ini ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Dan hidayah yang paling besar adalah hidayah ketika di dunia. Siapa yang mendapat hidayah di dunia biidznillah taala, hidayah di akhirat dia dapatkan. Termasuk balasan yang Allah janjikan, yaitu akan memberi taufik kepada dia. Memberi taufik untuk selalu tepat dalam melakukan kebaikan. Selalu pas dalam melakukan amal soleh. Maksudnya apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan perilaku, tingkah laku, ucapan kalian itu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Siapapun yang ucapannya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, perbuatannya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah balasan untuk urusan akhirat, untuk urusan agamanya. Adapun untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia semua urusan dia. Semua urusan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan pertama dari macam-macam manusia. Ada golongan kedua dari macam-macam manusia, Allah taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna."
Maknanya wa amma man bakhila bimalihi wastaghna an jazaa'i rabbih. Dan adapun orang yang pelit, bakhil terhadap hartanya dan merasa cukup, tidak membutuhkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, maknanya wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jaza'. Dia juga mendustakan kalimat la ilaha illallah, tidak mengimaninya, serta mendustakan apa-apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah dari syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya, dan mendustakan apa-apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dan pahala serta balasan bagi orang yang membenarkan serta mengimani kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah tersebut, ini adalah golongan yang kedua. Mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, fasanuyassiruhu lil usra. Maknanya fasanuyassiru lahu asbabasy syaqa'i wa la yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi idza waqa'a finnar. Fasanuyassiruhu lahu asbabasy syaqa', kami akan memudahkan baginya sebab-sebab kesengsaraan. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mendapatkan sial selalu, mendapatkan kesengsaraan selalu ketika dia memiliki tiga sifat ini. Yaitu yang pertama, bakhil, pelit, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya. Ayat ini tidak mengatakan seluruh hartanya, tapi apa? Sebagian hartanya. Kemudian merasa cukup, tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat sombong. Tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu mendustakan kalimat la ilaha illallah, tidak mengimaninya. Tiga sifat ini adalah penyebab semua kesialan, penyebab semua kesengsaraan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka-mereka yang memiliki tiga sifat tersebut kepada kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan di akhirat. Meskipun dia kaya raya di dunia, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maknanya, wala yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi idza waqa'a finnar. Dan tidak berguna harta dia yang dia dulu pelit, bakhil untuk menginfakkannya ketika dia jatuh ke dalam api neraka. Di akhirat nanti, harta yang bisa dimanfaatkan, yang bisa atau yang berguna bagi pemiliknya adalah harta yang diinfakkan. Sampai ada permisalan. Jika salah satu sekalian memiliki 1 juta rupiah, kemudian diinfakkan 50.000, sisa berapa? Berapa sisanya? 1 juta. Punya uang 1 juta, diinfakkan 50.000. Sisanya berapa? 950.000. Semuanya jawaban gitu. Kalau saya jawab, sisanya adalah 50.000. Karena apa? 50.000 itu yang kekal. Yang 950.000 itu urusan dunia, semuanya hilang. Itulah yang tersisa untuk akhirat nanti.
Itu yang tersisa untuk akhirat nanti. Ini permisalan orang yang menginfakkan bahwa hartanya yang berguna bagi dia itu adalah apa? Harta yang dia infakkan ketika di dunia. Itu akan kekal, akan tersisa terus sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Jadi kalau menginfakkan sebagian hartanya, maka yang diinfakkan itu akan tersisa. Tersisa di Di saldo kebaikan, di rekening kebaikan, di buku catatan amal. Adapun yang tidak diinfakkan itu akan akan menjadi hilang dan habis untuk urusan dunia. Entah itu untuk makannya, untuk pakaiannya, makannya dimakan habis, pakaiannya dipakai sampai hancur, kendaraannya dipakai sampai rusak. Adapun yang diinfakkan maka dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya sebesar kerikil di hari kiamat menjadi sebesar gunung. Makanya orang yang mengumpulkan hartanya dan banyak hartanya kemudian dia bakhil, merasa cukup, tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kalimat la ilaha illallah, maka hartanya tidak berguna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladza la yaslaha illa al ashqa." Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Qauluhu ta'ala inna 'alaina lal huda. Maknanya inna 'alaina bi fadlina wa hikmatina an nubayyina tariqal huda al-musili ilallahi wa jannatihi min tariqid dhalal. Sungguh atas kami, yaitu dengan keutamaan dari kami dan hikmah yang datang dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kami menjelaskan jalan hidayah yang bisa menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kepada surganya, dan menjelaskannya dari jalan kesesatan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mana petunjuk, mana kesesatan. Telah menjelaskan mana kebaikan dan mana keburukan. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan dua macam manusia, yaitu manusia yang bahagia dan manusia yang sengsara. Lah sebab-sebab bahagia, sebab sengsara itu apa? Yaitu mengikuti hidayah. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa hidayah itu sudah ada di depan mata manusia. Sudah ada di hadapan manusia, seperti halnya hidangan. Tinggal memilih. Hidayah itu ada di depan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia, tidak ada satupun yang tertinggal. Melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada satu kebaikan pun yang tertinggal, tidak pernah tersampaikan kepada umat manusia. Dan juga tidak ada kesesatan sedikit pun yang tertinggal, belum pernah tersampaikan kepada manusia. Semuanya sudah tersampaikan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu dijelaskan. Ini adalah hidayah, jalan kebaikan. Ini adalah kesesatan, jalan keburukan. Semuanya kembali kepada siapa? Kepada manusia. Mana yang mau dipilih? Pengen kebaikan
tempat kebaikan, majelis ta'lim, kajian ilmiah banyak di mana-mana. Keburukan juga sama, merajalela. Tinggal milih mana yang mau diambil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Maknanya wa inna lana mulkal hayatil akhirati wal hayatid dunya. Dan milik kami kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia tahu bahwa ada dua golongan, orang yang bahagia dan sengsara. Kemudian tahu sebab-sebab bahagia dan sebab-sebab sengsara. Maka ketika dia ingin memilih antara hidayah yang menuju kebaikan dan kesesatan yang menuju kepada kesengsaraan, hendaklah dia berpikir bahwa dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan kepada hambanya di dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang ada di akhirat itu semuanya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa." Maknanya, "Fa hadzartukum ayyuhan nas wa khawwaftukum naran tatawahhaju wa hiya naru jahannam." Dan aku telah memperingatkan kalian dan menakut-nakuti kalian akan api neraka yang menyala-nyala, yaitu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memperingatkan manusia akan api neraka yang menyala-nyala, yang membara, yang lidah apinya menjilat-jilat. Di banyak tempat di Al-Quran, di banyak ayat Allah sering menyebutkan apa? Tentang neraka jahanam, tentang api neraka. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang api neraka yang sangat panas. Bahkan panasnya apa? 70 kali lipat daripada api yang paling panas di dunia ini. Api yang paling panas di dunia ini dibandingkan dengan api yang ada di akhirat, di neraka, itu banding 70 kali lipat. Subhanallah. Siapakah yang bisa tahan api yang paling redup di dunia? Enggak ada yang tahan, apalagi api yang paling panas, apalagi api tersebut dilipat gandakan panasnya. Ini Allah sering menakut-nakuti manusia supaya takut. Ketika orang ditakut-takuti kemudian enggak takut, padahal apa yang dia takut-takutkan itu adalah sesuatu yang real, yang realita, yang nyata. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sembrono. Ada mara bahaya. Dia sudah diperingatkan kok masih maju terus. Itu apa? Orang yang sembrono, menjerumuskan dirinya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia dari api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yaslaha illal ashqa. Maknanya la yadkhuluha illa man kana syadidus syaqa atau syadidasy syaqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maknanya alladzi kadzdzaba nabiyallahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa a'rada 'anil imani billah wa rasulihi wa ta'atihima. Maksudnya apa? Bahwa api neraka tersebut tidak memasukinya kecuali orang-orang yang benar-benar sengsara
orang yang benar-benar sial. Siapakah orang yang benar-benar sial? Yaitu orang yang mendustakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang benar-benar sial dan sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan berpaling dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada Rasul-Nya dan berpaling dari mentaati keduanya. Ini adalah neraka. Tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang tersebut. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka." Maknanya wa sayuzahzahu anha syadidut taqwa alladzi yabzulu malahu ibtigha'al mazida atau ibtigha'al mazidi minal khair. Akan dijauhkan dari api neraka yaitu orang-orang yang sangat bertakwa. Orang-orang yang sangat bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang yang membelanjakan sebagian hartanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan yang lebih, yaitu kebaikan di akhirat. Ini orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka. Selain membelanjakan hartanya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Maknanya walaisa infaquhu dzaka mukafa'atan liman asda ilaihi ma'rufa. Infaknya, sedekahnya dia itu bukan karena membalas jasa, bukan karena ada kebaikan yang pernah dia terima kemudian dia balas, tapi memang benar-benar murni, tidak ada harapan lain kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, kalau kita ingin menginfakkan kepada hal yang kita tidak pernah kenal, gak kenal, gak ada hubungan sama sekali, tiba-tiba menginfakkan hartanya. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balas budi dan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Ini adalah tingkatan ikhlas yang sangat tinggi. Tingkatan ikhlas yang sangat tinggi. Mereka harapannya hanya apa? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Maknanya lakinnahu yabtaghi bidzalika wajha rabbihil a'la wa ridah. Akan tetapi dia hanya mengharap wajah Rabb-Nya yang maha tinggi dan ridhonya. Wala sawfa yarda, maknanya wala sawfa yu'tihi Allahu fil jannati ma yarda bihi atau ma yarda bihi. Allah akan memberi segala hal yang ada di surga sampai dia ridha, atau apa-apa yang membuat dia ridha. Fa subhanallah. Ini adalah ciri orang yang menginfakkan, yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka.
yaitu orang yang bertakwa dan sangat bertakwa. Kemudian menginfakkan, mensedekahkan hartanya bukan karena untuk balas jasa atau karena kenal atau karena ada kebaikan yang pernah diterima, tapi murni memberikan infak tersebut kepada hal yang dia tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Dan juga dia tidak mengharapkan dari infak tersebut kecuali apa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangatlah sedikit. Kalau kita lihat, kita kalau menginfakkan atau mensedekahkan suatu harta, kita akan memilih-milih. Milih siapa? Milih yang kita kenal. Supaya apa? Supaya dikenal. Memilih orang yang kita kenal supaya kita dikenal. Dikenal apa? Sebagai orang dermawan. Nah, ini enggak masuk ke sifat orang ini. Atau memilih orang yang pernah berjasa atau memberikan jasa kepada kita. Kita kasih, kita infak kepadanya. Ini juga enggak masuk di dalamnya. Atau ketika menginfakkan ada harapan lain, minimal ucapan terima kasih. Ini juga nggak masuk. Karena apa? Orang yang benar-benar dijauhkan dari api neraka selain dia sangat bertakwa, yaitu menginfakkan hanya mengharap wajah Rabbnya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak terasa kita membantu orang lain. Ini untuk sebagai pelajaran bagi kita. Kita membantu orang lain. Kemudian orang yang kita bantu ini tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya apa? Nyeletuk dari lisan kita. Dibantu enggak berterima kasih. Sudah dibantu enggak berterima kasih. Ada harapan apa? Ucapan terima kasih dari orang yang kita bantu. Padahal orang yang sangat bertakwa ketika menginfakkan, jangankan balasan atau imbalan, ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Karena dia hanya mengharapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tafsir dari surat Al-Lail. Dan ada pelajaran yang sangat penting yang berkaitan dengan surat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi di dalam ayat, wa inna lana lal akhirata wal ula. Bahwa kehidupan akhirat dan dunia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga surga. Surga ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang telah diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tersebut di atas. Makanya ada ungkapan apa? Merasa benar sendiri seolah-olah surga miliknya sendiri. Maka kita hanya menjawab, surga, neraka, dunia akhirat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memasukkan ke dalam surganya siapa yang dikehendaki. Dan orang-orang yang dikehendaki adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Lail. Siapapun dia asalnya, sukunya, bangsanya, bahasanya, kalau dia memiliki sifat-sifat yang ada dalam surat Al-Lail ini, maka dia adalah termasuk orang yang mendapat kebahagiaan. Yaitu orang yang a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah.
Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsir dari surat Al-Lail. Kita cukupkan sampai sekian. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.